Ya, kembali lagi bersama saya di Menjadi Master PLSQL bareng Zoi. Jadi, kita akan mempelajari materi ke-6, yaitu mengenai Advanced Explicit Cursor Concept atau konsep dari kursor eksplisit lanjut. Tidak lupa, video ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS B3 Informatics Brother Sister. Ya, perkenalkan, saya Safrizal Ariandi atau biasa dipanggil Soi, NRP 21031 21046, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE. Tujuan pembelajaran materi hari ini apa saja, yaitu dapat menuliskan sebuah kursor yang menggunakan parameter, menentukan kapan klausa for update digunakan, dan menentukan kapan penggunaan where current off. Juga menuliskan kursor yang menggunakan subquery. Kursor. Jadi di sini kursor dengan parameter. Ini berbeda dengan materi sebelumnya yang hanya kursor biasa, tapi di sini kita akan menggunakan kursor yang menggunakan parameter. Jadi parameter yang dilewatkan atau nilainya itu nilai yang dimasukkan ke dalam nilai parameter yang dimasukkan ke dalam kursor ketika kursor sedang terbuka dan ketika query sedang dieksekusi. Jadi membuka sebuah kursor eksplisit beberapa waktu dengan aktivitas yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi di sini nilai parameter yang dimasukkan ketika kursor terbuka dan query sedang dieksekusi. Nah, di sini maksud saya itu untuk membukanya itu menggunakan open cursor name lalu nilai parameter. Melewatkan ini contoh ya, melewatkan nomor departemen dan job kepada where klausa pada statement select. Jadi di sini declare kursor imp kursor p depno number p job varchar 2 is select employee id last name from employees where department id sama dengan p depno and job id sama dengan p job. Bikin open imp kursor 80 sarep, close imp kursor, open imp kursor 60 itproc. Jadi di sini yang dimaksudkan yaitu ketika kita memasukkan di sini kursor itu berfungsi sebagai seperti fungsi atau objek pada AOP. Jadi ketika pada executable block open imp kursor 80 sarep, yang dimasukkan yaitu departemen number 80 dan job ID sarep untuk dimasukkan ke dalam kursor. Jadi declare awal tadi pada select employee ID last name dan seterusnya sehingga dapat digunakan sebagai parameter. Lalu klausa for update. Jadi sintaknya seperti ini. Select from for update of column reference no wait. Jadi di sini of column reference, kolom reference-nya dan klausa no wait ini merupakan opsional.
Jadi menggunakan explicit ini untuk mengunci akses yang dilarang untuk durasi atau seberapa lama sebuah transaksi itu dikerjakan. Jadi mengunci baris sebelum melakukan update atau delete. Jadi di sini apa ya namanya, untuk for update di sini memang fungsinya itu hanya membatasi supaya transaksi tidak terjadi overlapping, tidak ada transaksi yang berjalan bersamaan untuk satu data yang sama, karena nantinya pasti akan berbeda. Lalu where current of clause, where current of kursor. Jadi menggunakan kursor untuk mengupdate dan delete dari baris yang sedang aktif. Ini termasuk for update di dalam query untuk mengunci baris pertama. Jadi gunakan clause where current of ini untuk mereference atau apa yang namanya reference, untuk menunjukkan ke tabel yang lain. Jadi atau kursor yang lain. Jadi di sini memang untuk where current of jadi digunakan untuk update dan delete dari baris yang sedang aktif. Juga termasuk clause for update. Lalu kursor dengan subqueries. Contohnya declare kursor my cursor is select T1 department ID sama dengan T1 department name sama dengan T2 staff. Dari departemen T1 select department ID count bintang as staff from employees group by department ID T2. Di where T1 department ID sama dengan T2 department ID and T2 staff lebih dari sama dengan 3. Jadi di sini ceritanya kita di sini diharuskan untuk menampilkan nama departemen ID, lalu nama departemen dan jumlah staff. Untuk staff yang lebih dari 3 ya seperti itu. Jadi kursor di sini untuk menyimpan berapa banyak staff pada tiap departemen. Ya, ini sudah latihan soal. Jadi buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen, departemen ID, dan nama departemen, departemen name dari tabel departemen untuk nilai departemen ID yang kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai last name, pekerjaan job ID, tanggal masuk kerja hire date, dan gaji salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter argumen dari kursor kedua. Baik, jadi seperti berikut. Dan hasilnya lalu modifikasi program di bawah ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai employee ID sama dengan 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya. Jadi ini hasilnya dapat dilihat. Dan hasilnya ya, sekian
Terima kasih banyak, tetap semangat untuk belajar PLSQL dan sampai jumpa lagi di menjadi master PLSQL bareng Soi selanjutnya. Terima kasih.